Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya yang dipersembahkan oleh Indonesian Center for Environmental Law, ICEL. Dan tema pagi hari ini adalah mampukah RUU KUHP menjerat korupsi perusak lingkungan? Baik saudara, RUU KUHP sebagai rancangan undang-undang yang mengatur mengenai hukum pidana secara umum tentunya sangat bersinggungan dengan kepentingan hukum publik, HAM, dan kebebasan sipil. Dan pengaturan tindak pidana lingkungan hidup yang merupakan kejahatan serius tentu tidak boleh lebih buruk dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini demi memberikan perlindungan baik kepada masyarakat maupun lingkungan hidup itu sendiri. Draft RUU KUHP per 4 Juli 2022 telah memberikan pengakuan atas subjek hukum pidana korporasi yang apabila diatur secara cermat, ini dapat menciptakan penegakan hukum yang dapat memberikan perlindungan masyarakat dari kejahatan korporasi. Tetapi rumusan subjek hukum korporasi dan tindak pidana lingkungan yang ada di RUU KUHP saat ini benar-benar justru berpotensi mempersulit pembuktian ya terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Lalu, seberapa penting sih peninjauan ulang terhadap draft RUU KUHP dan seperti apa ketentuan tentang pemidanaan korporasi serta tindak pidana lingkungan hidup dalam RUU KUHP? Nah, saya akan perbincangkan lebih dalam soal ini, tema kita hari ini, bersama dua narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual ya, melalui aplikasi Zoom. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bang Andreas Marbun, peneliti Indonesia Judicial Research Society ya. Selamat pagi, Bang Marbun saya panggil. Selamat pagi, Mas Rizal. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah selalu sehat meskipun dalam kondisi masih pandemi ya, tetapi kita tetap bisa berjumpa meskipun secara virtual mengandalkan teknologi digital. Baik, dan yang kedua saya juga akan menyapa narasumber kami. Ini lengkap ya, ada laki-laki, ada juga perempuan. Ada Mbak Marsha M Handayani, peneliti Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL. Selamat pagi Mbak Marsha. Selamat pagi Mas Riza, Selalu sehat Mbak bersama Marsha. KBR. Sehat-sehat selalu ya. Baik, dan kita pagi-pagi udah diajakin ngomongin tema yang mungkin buat masyarakat ini agak-agak awam gitu ya. Dan ini perlu disosialisasikan, perlu diedukasi juga kepada masyarakat terkait dengan mampukah RUU KUHP menjerat korporasi perusak lingkungan. Nah, yang pertama mungkin sebelum kita ngebahas lebih dalam nih soal tema kita hari ini, menurut dua narasumber kami, Bang Marbun dan juga Mbak Marsha, apa yang sebenarnya menjadi permasalahan dalam draft RUU KUHP ini? Boleh dijelaskan? Silakan mungkin dari Bang Marbun dulu ya. Silakan. Oke, Mas Rizal. Nanti habis itu ditambahin aja ya sama Kak Marsya. Kalau dari saya sih paling nggak setidak-tidaknya ada dua ya. Secara teknis, pengaturan itu di RKUHP masih banyak yang belum sempurna. Pagi hari ini, nanti sampai kita selesai sesi kita pagi hari ini, kita akan bahas satu persatu banyak hanya bab korporasi aja ya, akan banyak pembahasan yang masih banyak pengaturannya ini bermasalah. Nah, kita akan bahas pengaturan-pengaturan bermasalah itu pagi hari ini. Dan yang kedua, itu tadi permasalahan teknis pengaturan ya. Yang pertama, yang kedua, ini dalam segi pembahasan. Maksudnya dalam segi pembahasan adalah draft ini yang terbaru ini baru dibuka bulan lalu, 4 Juli. Tapi ternyata draft 4 Juli ini udah dikasih DPR ya oleh pemerintah. Nah, tapi ternyata setelah kita masyarakat sipil sisir ulang ini RKUHP-nya, karena ini sudah di DPR ya, ternyata masih banyak ini yang bermasalah. Hmm. Nah, masih banyak yang typo lah, bahkan yang secara substantif bermasalah juga banyak. Gak cuma typo. Kalau typo mungkin kita bisa ubah ya semalam dua malam. Tapi kalau substansi bermasalah ini kan cukup mengkhawatirkan begitu ya. Nah, Betul. harusnya kalau mau bagus sih ya, kalau mau bagus ini, kita masyarakat sipil juga harusnya diberikan waktu yang cukup lah untuk nanti memberikan masukan. Saya juga mungkin bukan apa bingung juga ya, apakah masukannya harus ke pemerintah atau ke DPR. Tapi intinya masukan ini untuk perbaikan secara substantif itu harus ada mekanismenya. Itu sih dua dua masalah ya, teknis dari segi teknis pengaturan dan segi pembahasan. Baik, dari segi pengaturan dan segi pembahasan. Kalau dari Mbak Marsha,
Seperti apa nih tanggapannya Mbak Marsha? Permasalahan dalam draft RUU KUHP ini sebenarnya seperti apa sih yang bisa di-share ke masyarakat kita? Kalau Aisal lebih menyoroti ke tindak pidana lingkungan hidup, Mas. Nah, kalau dari segi substansinya memang ini sangat bermasalah gitu ya, karena tindak pidana lingkungan hidup itu tindak pidana khusus di luar KUHP dia diaturnya. Tapi RKUHP ini mencoba merumuskan semua tindak pidana di luar KUHP masuk ke dalam KUHP tanpa, namun ketika kita membaca naskah akademiknya kurang ada pembahasan mengapa dia harus masuk ke RKUHP atau apakah evaluasi dari tindak pidana di luar KUHP ini kurang bagus gitu. Kita kurang mendapatkan penjelasan itu dan sepakat dengan apa yang tadi Marbun sampaikan bahwa sepertinya pembahasan RKUHP ini kurang partisipasi dari masyarakat itu. Bagaimana masyarakat bisa memberikan masukan ke RKUHP, karena RKUHP bukanlah undang-undang yang sekali baca ngerti dan satu tentang itu saja, tapi jadinya banyak tentang tindak pidana yang mengatur mungkin saja hajat hidup orang banyak di dalam undang-undang tersebut gitu. Jadi memerlukan waktu juga untuk kita membacanya dan memahami betul apa saja dampaknya RKUHP nanti bagi kehidupan kita. Gitu sih, Mas. Baik, jadi di sini perlu juga partisipasi masyarakat ya, dorongan dari masyarakat karena juga berhubungan dengan hajat hidup orang banyak seperti itu ya Mbak ya, dan dampaknya juga masyarakat sendiri yang akan merasakan. Nah, tadi disebutkan Bang Marbun, jangankan substansinya, typo aja masih terjadi ya Bang Marbun ya. Ini menurut saya sih agak-agak gimana sebagai masyarakat awam ya, menilainya tuh jadi kayak main-main ya. Tapi mungkin gini Mas Rizal, Heeh. karena pasalnya banyak, jadi kesalahan itu sangat mungkin terjadi. Jadi karena pasal RKUHP ini kan ada berapa ya, 700 sampai 800 pasal gitu. Maksudnya nggak cuma tim pemerintah, saya juga kalau dikasih kerjaan itu mungkin bakalan ada juga yang begitu-gitu gitu ya. Makanya kita perlu waktu yang cukup untuk menyisir ulang, untuk Oke. membahas gitu. Jadi sangat bisa dibilang terburu-buru kah kalau sudah masuk DPR dan sudah di announce juga ya? Nah, kalau dibilang terburu-buru nanti dibilangnya, oh RKUHP ini udah dibahas puluhan tahun lalu gitu, bahasnya udah begitu lagi. Jadi serba salah karena singkatnya gini lah, aku nggak mau klaim bahwa ini terburu-buru atau tidak, tapi yang jelas kita nemukan ada masalah, oleh karena itu mari kita benahin sama-sama. Terlepas buru-buru atau enggak, yang penting jangan buru-buru diketok, itu aja. Oke, baik. Masih ada waktu ya, Bang Marbun ya. Baik. Betul, betul. Dan Bang Marbun, ini mengapa sih korporasi perlu menjadi subjek hukum pidana? Kepentingannya apa? Urgensinya apa nih? Oke, ada dua ya. Pertama, secara teoritis, ini biasa kita kenal dengan konsep deeper pocket. Maksudnya kantongnya lebih dalam. Jadi, kenapa kantong lebih dalam? Karena kita butuh, misal ya, pidana yang bisa dijatuhkan terhadap korporasi itu kan pidana denda ya, denda. Nah, kalau denda hanya orang perorangan yang dikenakan denda, asumsinya uangnya lebih sedikit. Sedangkan kalau korporasi, poketnya lebih dalam, dompetnya lebih dalam. Jadi kita bisa kenakan ke dia, perihal uang itu nanti digunakan untuk memperbaiki tindak pidana atau untuk melakukan apa, itu bisa urusan belakangan lah. Tapi yang jelas itu bisa kantong korporasi itu diasumsikan lebih dalam, lebih banyak uangnya. Kedua, secara praktis, itu tadi secara teoritis ya. Secara praktis, kenapa korporasi perlu menjadi subjek hukum pidana itu karena ini untuk menciptakan budaya tertib hukum dalam berbisnis. Jadi korporasi juga diajarkan untuk tidak menghalalkan segala cara demi profit gitu ya. Bahkan seringkali supaya jangan korporasi itu bilang udahlah kita langgar aja hukum, yang penting kita dapat cuan gitu. Nah, itu supaya jangan begitu. Oleh karenanya korporasi juga perlu dijerahkan dalam tanda kutip ya, perlu dijerahkan, kan tujuan hukum pidana kan penjeraan ya. Penjaraan, pembalasan gitu ya, retribusi gitu. Nah, itu kita perlu jerahkan juga supaya tidak berbisnis seperti itu caranya. Itu sih secara teoritis dan secara praktis itu Oke, pertimbangan. jadi artinya memang sejauh ini sebelumnya memang belum ada efek jerah seperti itu barangkali ya, Bang Marbun. Tapi kan kita pengaturan korporasi sudah lama ya, tidak hanya Mm-mm. di RKUHP ini. Jadi kalau sebelum-sebelumnya sudah dikenakan juga untuk korporasinya gitu. Jadi ini bukan hal baru sebenarnya di Indonesia sih. Gitu. Baik. Nah, jika melihat sisi hukum pidana korporasi yang sudah ada dalam draft RUU KUHP, ini apa yang menjadi permasalahannya? Mungkin boleh dielaborasi lagi nih.
Ini yang menarik ya. Cuman ini sangat teknis ya. Jadi sangat banyak sebenarnya yang jadi masalah. Contoh deh yang paling pertama deh, yang paling parah banget menurut saya ya. Itu tentang pengatribusian suatu perbuatan sehingga dapat dianggap sebagai tindak pidana oleh korporasi. Gini misalnya, Mas Rizal CEO perusahaan X gitu. Oke. Saat ini pertanggungjawaban pidana bagi korporasi itu masih bergantung pada dua. Ada dua. Satu, kalau dilakukan oleh Mas Rizal itu sendiri, oke, atau dilakukan oleh anak buah korporasi, gitu ya, bawahannya Mas Rizal lah, gitu, melakukan tindak pidana. Nah, persoalannya pengatribusian yang berdasarkan kesalahan korporasi itu sendiri tidak ada. Emang bisa ya korporasi melakukan kesalahan sendiri tanpa orang gitu ya? Kan korporasi nggak punya tangan, nggak punya kaki gitu ya. Betul. Nah, pada perkembangan teoritisnya sebenarnya bisa. Contohnya apa? Saya kasih contoh deh. Misalnya korporasinya tidak memiliki SOP untuk membuang limbah secara baik. Nah, ketiadaan SOP ini harus dipandang sebagai suatu kesalahan struktur, kesalahan sistem korporasi itu sendiri. Nah, mekanisme pertanggungjawaban yang berdasarkan kesalahan korporasi ini sendiri belum diatur dalam RKUHP. Yang sudah diatur hanya yang tadi itu dua, yang dilakukan oleh Mas Rizal gitu ya, Lebih ke sebagai personal direktur, ya. lebih ke personal. Jadi tindak pidana personal dianggap sebagai perbuatan korporasi, diatribusikan gitu bahasa hukumnya gitu ya, diatribusikan sebagai kesalahan tindak pidana oleh kesalahan korporasi gitu ya, sebagai tindak pidana oleh korporasi. Nah, padahal menurut kita harusnya kesalahan yang karena korporasi itu sendiri perlu diatur. Nah, tapi sekarang sayangnya belum diatur. Nah, itu contoh satu tuh misalnya. Kedua, misalnya ada lagi yang masalah kedua. Ini juga RKUHP juga kerap kali menyamaratakan gitu ya, atau menganggap sama antara direksi gitu ya, pengurus gitu, direksi sebagai person, orang perorangan dengan korporasi itu sendiri. Contohnya gini, dalam konteks penjatuhan hukuman misalnya, saya kasih contoh. Di penjelasan pasal 48 itu jelas sekali. RKUHP itu memungkinkan bahwa suatu penjatuhan hukuman itu bukan pada subjek hukum yang sesuai. Contoh misalnya, eh, pasal 48, penjelasan pasal 48 specifically bilang bahwa kalau tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka penghukumannya bisa diberikan kepada satu, korporasinya aja, dua, korporasi dan pengurus gitu ya, dan direksi gitu ya, ketiga, direksinya saja gitu, pengurusnya saja. Nah, itu menurut kita bermasalah karena harusnya kalau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi ya korporasinya aja yang dihukum. Tapi kalau direksinya terlibat dalam tindak pidana, ya direksinya aja dihukum gitu. Maksudnya beda mekanisme gitu, jangan dianggap satu tumpang tindih gitu. Nah, itu kan contoh secara substantif masih bermasalah ya gitu Baik. loh. Nah, itu dua sih yang paling ini sih ya Baik. di saat ini. Iya, dan sekarang saya ke Mbak Marsha. Mbak Marsha, kalau melihat dari sisi pengaturan tindak pidana lingkungan hidup, ini menarik ya dalam RUU KUHP. Apa yang sebenarnya menjadi permasalahan nih? Boleh dijelaskan lebih dalam? Kalau tadi saya bilang bahwa perumusan RKUHP ini menggunakan kodifikasi gitu ya, tapi tidak kodifikasi full gitu. Dalam arti tidak semua tindak pidana terkait lingkungan hidup dimasukkan ke dalam RKUHP, tetapi namanya adalah kodifikasi terbuka. Para perumus hanya memilih tindak pidana utama saja dalam yang diatur di undang-undang khusus di luar KUHP gitu untuk diatur dalam KUHP. Nah, dalam hal ini lingkungan hidup hanya dua tindak pidana yang dianggap sebagai tindak pidana utama lingkungan hidup, yaitu pencemaran dan kerusakan yang dilakukan secara sengaja dan lalai. Kalau di Undang-Undang 32 ini pasal 98 dan 99. Namun diatur dalam RKUHP ini 344 dan 345 gitu. Nah, kenapa ini bermasalah? Satu, karena tadi tidak semua tindak pidana lingkungan hidup menjadi diatur dalam RKUHP. Dua, ada perumusan yang berbeda antara pasal 98 yang diatur di Undang-Undang 32 2009 tentang lingkungan hidup dan diatur di RKUHP. Kenapa perbedaan pengaturan ini sekarang menjadi bermasalah? Karena terdapat regresi pengaturan tindak pidana lingkungan hidup di dalamnya. Adanya kemunduran bahwa dia menjadi pengaturan yang lebih lengang gitu ya dari Undang-Undang 32. Dia kembali ke pengaturan di Undang-Undang mirip-mirip di Undang-Undang 23 tahun 97 yang sudah lama kita tinggalkan seperti itu, Mas. Ini tentunya akan menyulitkan pembuktian itu. Ini sejarahnya seperti itu, makanya pengaturan Undang-Undang 2397 itu diganti di Undang-Undang 32 2009. Tapi ternyata kita ingin kembali ke masa itu. Jadinya
bermasalah nih gimana lingkungan hidup masih dapat terjaga dalam artian menegakkan hukum pidananya gitu ya, terutama kembali lagi tadi apa yang Marbun sampaikan dalam hal dilakukan oleh korporasi. Kenapa menjadi penting? Karena tindak pidana lingkungan hidup itu dampaknya besar, dan siapa sebenarnya yang bisa menciptakan dampak yang besar itu kebanyakan adalah korporasi, karena dia mempunyai fasilitas yang lebih canggih dan lebih masif gitu ya, memproduksi barang-barang atau rangkaian produksinya daripada yang dilakukan oleh usaha orang perorangan gitu, Mas. Baik, dan kita akan lanjutkan kembali. Kita harus jeda karena produser kami juga sudah kasih sinyal ya. Iklan. Baik, dan sekarang saatnya kita harus jeda terlebih dahulu. Tapi saya akan undang Anda nih untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Mungkin mau nanya-nanya langsung ya soal tema kita hari ini bersama dua narasumber kami. Ada Bang Marbun dan juga Mbak Marsha. Silakan Anda bisa telepon bebas pulsa di 0800 245 7893. Sekali lagi 0800 245 7893. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.